Saudi ini sekarang udah kebablasan. Maulidan yang diharamkan oleh mereka persis malam Maulid. Mereka mengharamkan Maulid, tapi band dari Jamaika dia panggungkan di Riyadh. Ini kan anomali. Ini ulama-ulama Wahabi pesek ini kok nggak ada yang bersuara? Takut. Siapa itu? Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Nggak ada yang bersuara tentang kejadian di Saudi. Karena apa? Karena takut nggak dapat visa kalau umroh. Lah dakwah-dakwah yang mereka sebarkan di sini itu dikhianati sendiri oleh orang Saudi, oleh pemerintah Saudi, oleh kerajaan Saudi. Mereka nggak protes. Mereka sekolah di sana dibiayai orang Saudi, menjadi sarjana di Saudi. Ngeracunin orang-orang kita di sini. Orang-orang Wahabi ini kan kelimpungan sendiri hari ini. Mereka belajar di Saudi, ajarannya dapat dari Saudi. Mereka diamplifikasi oleh Saudi, dibiayai oleh Saudi untuk ceramah di sini, dibiayai oleh yayasan-yayasan Al-Haramain dari Saudi. Termasuk teroris-teroris itu juga pendanaannya dari Saudi, dari Irak, dari Afghanistan dan sebagainya untuk menyuarakan Wahabi jihadis yang ada di sini. Tapi giliran di Saudi melenceng, nggak ada yang protes. Tujuannya apa? Hanya memecah belah anak bangsa aja. Jangan pertanyakan Allah itu ada di mana. Allah itu percaya nggak percaya, harus kita percaya bahwa Allah itu ada, meskipun nggak bisa dilihat dan nggak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Selebihnya harus mencapai konsensus rasional. Dan tidak ada di dalam Islam itu yang tidak bisa dirasionalkan. Berpolitik silahkan, politik menjadi alat perjuangan silahkan, tapi jangan anggap bahwa Islam akan mencapai kejayaan lewat politik. Ini tidak dibuktikan sejarah. Islam nol besar ketika berbicara tentang gerakan politik. Tidak ada yang diwariskan kecuali ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita gagah Pak. Meskipun belakangan ini ya udah kita nggak kebagian apa-apa, karena sejarah Islam setelah kebangkitan ilmu pengetahuan betul-betul menjadi persoalan darah dan air mata, berperang. Aduh, saya kalau kita baca kitab-kitab sejarah tentang perang Islam sesama Islam itu, antara kita itu mau nangis atau kita malu sendiri. Yang namanya perang antara Safawiyah dengan Utsmaniyah, Utsmaniyah dengan Mamluk itu juga terjadi Pak. Dari Mamluk yang namanya panglima perangnya itu Konsuh, perangnya di Aleppo di Syam, di Suriah hari ini. Yang dari pihak Mamluk membawa keturunan Rasulullah dari Bani Hashim 40 orang. Yang dari Utsmaniyah membawa keturunan Rasulullah juga. Saling bantai Pak dalam perang di Aleppo. Dan dua-duanya sama-sama mengeluarkan hadis-hadis. Coba. Yang satu bilang Syam ini adalah pintu kebangkitan umat Islam masa depan, Babul Ba'ats, maka harus kita pertahankan, kata yang satu. Kata yang satu lagi, ini adalah pintu kebenaran di Syam ini. Nah, hadis-hadis ini yang hari ini dipakai oleh teroris-teroris yang ada di Suriah itu, oleh ISIS, oleh Al-Qaeda, ini dipakai. Padahal mereka itu sama-sama mancung sesama orang Islam Pak, membantai sesama orang Islam. Saya sudah masuk ke Suriah itu berkali-kali. Saya sudah ke Irbil. Irbil itu Irak Utara, perbatasan Suriah. Saya sudah ke Mosul Pak. Saya sudah ke Izmir, perbatasan Suriah dan Turki. Saya sudah melihat semua di sana itu. Semua menjadi korban-korban ajaran-ajaran agama yang seperti ini. Mereka seolah-olah orang yang berbeda itu harus dibinasakan kalau menolak sama. Dan ini Wahabi sekali. Pemimpinnya yang sekarang namanya Abu Muhammad Al-Jaulani itu Wahabi tulen Pak. Makanya dia itu senang perang. Nah kita yang paling terakhir ada tanya jawab. Saya tantang ini yang mau tanya jawab, tapi jangan tanya fikih, saya bukan ahli fikih. Jangan tanya saya soal nasab karena saya bukan ahli nasab. Tanya tentang sejarah atau Islam ini mau kemana ke depan ini. Jadi itu ya, kalau sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau ingin berbicara tentang kemajuan Islam di masa depan, maka kita harus memajukan ilmu pengetahuan. Ini soal nasab-nasab nih, ada yang pro kontra. Sepanjang itu masih dalam jalur ilmu pengetahuan, bukan caci maki, ya silakan aja. Caci maki itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu adalah buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran, sekolah melawan sekolah. Ada tahafud al-falasifah dibantah dengan tahafud at-tahafud.
antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd. Pemikiran-pemikiran politik al-Mustadhariyah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tradisi Islam, bukan caci maki, Pak. Ilmiah lawan dengan ilmiah. Kalau ingin kita maju dan kita ingin mengedepankan ilmu pengetahuan yang berkeimanan, berakhlak dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu. Silahkan kalau ada pertanyaan, moderator nggih. Mungkin terserah, saya nggak ada acara besok, baru geser ke Jogja, setelah itu Temanggung. Monggo silahkan anak-anakku sekalian, moderator. Dumateng hadirin, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, pada yang terhormat pembicara pada malam hari ini, Gus Islah Bahrawi atau Cak Islah yang tadi minta disebut Cak. Saya pengikut Twitter jenengan, Pak. Kebetulan mungkin kami sama-sama penggemar Manchester United juga. Berbicara tentang tadi ada satu kutipan yang menarik menurut saya, yaitu produk wilayah kekuasaan berdasarkan politik dan peperangan hanya akan meninggalkan sejarah dan bangunan. Nah, konsep ini bisa diintegrasikan melalui konsep yang namanya wasatiyah. Nah, menurut saya wasatiyah yang saya ketahui menurut misal Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, tentang beliau itu menekankan konsep wasatiyah, keseimbangan antara teks agama dan realitas kontemporer gitu, Pak. Gitu, Cak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana konsep wasatiyah dalam perspektif Islam Nusantara ini dapat dijadikan kerangka strategis dalam pencegahan radikalisme di Indonesia, terutama diaplikasikan secara efektif dan efisien di pesantren dan perguruan tinggi. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya. Kritis luar biasa, keren. Makasih Kiai. Saya jawab dulu ya. Salah satu kutipan Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Ini sama penggemar Manchester United tapi kalah terus. Saya foto-foto di Old Trafford ketika saya terakhir ke Inggris kemarin itu. Sampai sekarang itu saya malu kalau posting itu, karena kalah terus MU-nya. Salah satu kutipan dari Ibnu Khaldun itu, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil salah satu sampel, yaitu negara Maghrib. Negara Maghrib itu Ibnu Khaldun karena posisinya itu ada di Tunis. Negara Maghrib hari ini itu adalah Mali menurut banyak ahli sejarah. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, negara-negara di barat, maksudnya di barat itu ya di Mali, Chad dan sebagainya, Niger, Afrika Utara, Sudan. Mereka itu tidak akan pernah bersatu karena mereka tidak terikat kepada konsep al-asobiyah. Lalu diterangkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab itu juga. Apa konsep al-asobiyah itu? Adalah kebersamaan dalam ideologi untuk mempertahankan negara. Pemimpin memikirkan rakyatnya, rakyat tunduk kepada pemimpinnya. Itu konsepnya. Nah, permasalahannya memang negara-negara Maghrib itu menurut Ibnu Khaldun dirusak oleh kelompok-kelompok yang namanya kelompok Khawarij. Menyebut itu. Apa kelompok Khawarij itu? Kelompok yang mengatakan bahwa dirinya ahli surga, dan dia mengatakan bahwa orang yang tunduk sepenuhnya untuk keutuhan negara itu adalah orang-orang yang disebut oleh itu orang zindik, oleh Khawarij ini. Orang-orang yang keluar dari agama, orang-orang kafir, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari kelompok Khawarij, dia bilang. Nah, kalau kita implementasikan ke Indonesia hari ini, siapa yang mengharamkan Pancasila? Kelompok mana? Nah, ini adalah kelompok-kelompok kerikil dalam sepatu kebangsaan kita.
yang harus kita lawan. Dia mengharamkan Pancasila. Artinya dia mengharamkan asobiyah, sama seperti Khawarij yang ada di negara-negara Maghrib dalam pandangan Ibnu Khaldun di abad 14. Yang mengharamkan Pancasila itu siapa? Ya orang-orang Wahabi itu, yang kemudian sekarang pura-pura berubah nama menjadi Salafi itu. Saya selalu menyatakan satu rangkaian ini, Wahabi Salafi. Ya gimana, rujukan-rujukan sama, kitab-kitab usulnya sama. Sama-sama mereka tunduk kepada Al-Utsaimin, kepada Albani dan seterusnya, kepada Ibnu Taimiyah. Rujukannya sama kok. Tapi mereka menganggap kami bukan Wahabi, kami ini orang-orang salaf, manhaj salaf. Karena kami ini hanya mengikuti petuah salafus soleh. Salaf itu era, zaman, bukan kumpulan, bukan jam'iyah. Nah ini penyakit juga di dalam Islam ini. Semua orang kan mengaku bahwa ajaran agamanya paling otentik, paling orisinil. Gimana paling orisinil Pak? Wong kita ini semua menjalankan Islam kan karena katanya semua. Tapi kemudian orisinil dan otentik ini menjadi sengketa terus. Sampai Tuhan pun jadi objek sengketa akhirnya. Ya kan? Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ini, menganggap bahwa Islam kalangan Nahdien NU itu sudah tercemar karena tahlilan itu sebenarnya tradisi Hindu. Hindu ada yang tahlilan nggak? Yang nggak ada lah. Itu berziarah ke kubur itu tradisi orang Buddha. Menganggap orang yang ahli ibadah itu adalah orang wali, itu tradisi Buddha. Gimana ceritanya? Orang Kristen juga ziarah ke kuburan kok. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang akhirnya mengharamkan wayang, mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah praktek-praktek yang ingkar terhadap asobiyah menurut Ibnu Khaldun. Ini pengkhianat semua ini kata Ibnu Khaldun. Kalau kita itu tidak berpegangan kepada solidaritas kebangsaan itu, asobiyah itu, maka negara itu kata Ibnu Khaldun tinggal menghitung hari menjelang keruntuhannya. Ini saya terjemahkan, nggak perlu pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab nanti masih saling tanya artinya apa ini. Cukup Indonesia saja. Saya tuh kalau ngasih materi jarang pakai hadis, jarang pakai ayat di Al-Quran, tapi saya Indonesiakan saja supaya yang dengerin lewat ini bisa ngerti semua, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, paham semua. Kalau dikasih hadis nanti, oh ini mau menangnya sendiri, ini sama aja. Makanya orang yang banyak ngundang saya juga, ini saya pertegas juga, yang ngundang saya juga itu bukan hanya orang Islam Pak, karena mereka merasa bahwa ini suara tentang manusia. Dan mungkin yang kedua, mungkin saya sering diundang itu karena saya nggak mau honor. Saya nggak mau honor Pak. Jangan pernah ngundang saya dan punya niat untuk memberi saya honor, saya nggak mau. Termasuk kepada Pondok Pesantren Ihya, nggak perlu. Jangan rusak saya dengan honor-honor itu. Kalau saya terima honor nanti masang tarif. Setelah masang tarif, pahala saya nanti sampai mall, nggak sampai ke akhirat. Saya nanti belanja nanti saya bisa aja tarif saya 50 juta, yang 20 juta untuk tim saya kalau diundang keluar pulau harus naik Garuda, yang jemput itu nanti harus Alphard. Apaan itu? Katanya berjuang, giroh, apa lagi? Udahlah cukup lah, kita nggak perlu kaya juga, yang penting kita hidup senang mati bersama. Udah, nggak usah bahas itu, nanti saya gibah ya. Nggak usah. Tapi intinya adalah bahwa konsep asobiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun, bukan Al-Qaradawi. Al-Qaradawi ini kadang-kadang ada offside-nya juga. Tapi konsepnya Ibnu Khaldun al-asobiyah itu adalah bahwa kita punya visi kebangsaan yang sama, kita punya tujuan yang sama dalam hal bernegara. Kalau sampai ada 1-2 orang yang ingin merebut kekuasaan misalnya, ingin meruntuhkan kekuasaan, ya itulah Khawarij, maka negara itu runtuh. Sekarang Suriah itu, ya itu karena kerikil-kerikil dalam sepatu itu. Ini Saudi juga. Saudi seberapa lama bisa bertahan dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah ini? Sampai berapa lama? Hari ini kan orang itu digencet habis. Orang itu tidak boleh bersuara di medsos sedikit tangkap hukum, seperti Al-Audah segala macam. Sampai berapa kuat bertahan? Ini Saudi ini kalau nggak ada Mekah, nggak ada Haramain, nggak ada Mekah Madinah,
itu udah berdarah-darah juga. Sekarang waduh sekuler lagi. Itu Wahabi itu kan lahirnya di sana, dakwah An-Najdiyah itu. Itu sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan rokok, hidup yang merokok. Saya ngerokok soalnya. Ya mohon maaf, nggak apa-apa. Saya ngerokok, ada rujukannya, bukan cari pembenaran. Kalau masih kurang yakin dengan penghalalan rokok, ya silakan baca kitabnya Abdul Ghani An-Nabulsi namanya. Dia membahas itu tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi segala macam. Jadi itu ya, Saudi ini sekarang udah kebablasan. Maulidan yang diharamkan oleh mereka persis malam Maulid. Ada pertunjukan di sana itu dari grup musik namanya Bob Marley Band. Coba, mereka mengharamkan Maulid, tapi band dari Jamaika dia panggungkan di Riyadh. Ini kan anomali. Ini ulama-ulama Wahabi pesek ini kok nggak ada yang bersuara? Takut. Siapa itu? Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Nggak ada yang bersuara tentang kejadian di Saudi. Karena apa? Karena takut nggak dapat visa kalau umroh. Suarakan dong. Jangan galaknya kepada kalangan Nahdien aja. Menuduh ahlul bid'ah, menuduh penyembah kuburan dan sebagainya. Lah dakwah-dakwah yang mereka sebarkan di sini itu dikhianati sendiri oleh orang Saudi, oleh pemerintah Saudi, oleh kerajaan Saudi. Mereka nggak protes. Mereka sekolah di sana dibiayai orang Saudi, menjadi sarjana di Saudi, ngeracunin orang-orang kita di sini, wayang diharamkan dan sebagainya. Tapi ketika Saudi melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, mereka diam aja tuh, takut mereka. Jadi jangan galak di kampung sendiri, galak juga dong di negara orang. Saya Pak di Tunis juga teriak kayak gini Pak. Saya ceramah di Zaitunah Zaitunah University di Tunis. Saya juga teriak begini. Saya bongkar cara berpikirnya mereka. Karena kita ini kan semua harus mencapai konsensus rasional. Satu hal yang tidak boleh digugat, yang betul-betul harga mati itu, jangan pertanyakan Allah itu ada di mana. Allah itu percaya nggak percaya, harus kita percaya bahwa Allah itu ada, meskipun nggak bisa dilihat dan nggak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Selebihnya harus mencapai konsensus rasional, dan tidak ada di dalam Islam itu yang tidak bisa dirasionalkan. Semua bisa Pak. Kalau masih ada yang belum menemukan jawabannya, taruh dulu, tinggal kita cari jawabannya apa. Setelah jawabannya ketemu keluar semua Pak. Jadi gitu ya Dek. Ini kan orang-orang Wahabi ini kan kelimpungan sendiri hari ini. Mereka belajar di Saudi, ajarannya dapat dari Saudi. Mereka diamplifikasi oleh Saudi, dibiayai oleh Saudi untuk ceramah di sini, dibiayai oleh yayasan-yayasan Al-Haramain dari Saudi. Termasuk teroris-teroris itu juga pendanaannya dari Saudi, dari Irak, dari Afghanistan dan sebagainya untuk menyuarakan Wahabi jihadis yang ada di sini. Tapi giliran di Saudi melenceng, nggak ada yang protes. Itu loh, akhirnya tujuannya apa? Hanya memecah belah anak bangsa aja. NU itu, ini biarlah saya habiskan sekalian, satu pertanyaan udah cukup menjawab semua. NU itu dari dulu tidak diajari untuk mengkhianati bangsanya sendiri Pak. Kita bicara tentang NU secara cita-cita muassis. Enggak ada Pak yang diajari untuk memberontak kepada negara ini. NU itu kurang apa? Mayoritas di sini 80 juta lebih. Bansernya aja tadi ada Banser. Banser itu yang kita lihat di sini mungkin 5 orang. Temennya dia itu hampir 8 juta orang. Coba. TNI jumlahnya 1 juta. Polisi jumlahnya nggak sampai 500.000. Cuma 1,5 juta Pak kekuatan bersenjata Indonesia. Kalau Banser itu mau memberontak, nggak usah pakai pistol AK apa Glock apa Kalashnikov, bawa pentungan aja insya Allah menang. Tapi kan itu bukan tujuan para muassis. Kita diajari untuk mencintai negara ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi penggunting dalam lipatan terhadap negara ini. Kurang apa? NU digencet habis-habisan sama Soeharto, dicurigai, dikucilkan, ditekan, koersif, represif. Sampai Gus Dur itu dicurigai oleh Soeharto ingin membangun negara sendiri.
Sampai akhirnya di Muktamar Cipasung itu dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Menang juga itu Gus Dur. Ya artinya memang NU ini dibuat untuk keutuhan negara. Kita nggak mikir macam-macam, Pak. Tapi kan kita menjadi korban kekuasaan itu sudah terlalu berlapis-lapis. Jadi ya mumpung ini ada kamera mudah dan direkam, saya mengingatkan Pak Prabowo sekali lagi, jangan pernah punya pikiran menganaktirikan NU. NU kultural maupun NU struktural. Kita ini mungkin semua sama lah, kultural semua ini. Mungkin yang punya Kartanu ya sebagian. Saya yang teriak-teriak NU itu aja nggak punya Kartanu kok. Tapi kita lebih memperjuangkan ideologi ke-NU-an yang lebih ingin menjaga keutuhan NKRI. Tolong Pak Prabowo, ini siapa? Gus Uun nanti tolong siarkan ini dijadikan potongan ini. Jangan pernah punya pikiran untuk menggencet NU atau menganaktirikan NU. Tolong jangan. Supaya orang-orang NU ini tetap bisa memikirkan keutuhan negara ini. Jangan dibuat kecewa, jangan dibuat marah. Tolong rawat baik-baik. Bukan minta jabatan orang NU itu, tapi jangan dianaktirikan, itu saja cukup. Ini kan nggak enak ini suasana politik ini, Pak. Betul-betul nggak enak. NU ya anak bawang, Pak. Cuma Saiful yang jadi mensos. Adalah mungkin ya ada Karding gitu, ya NU juga, ya PKB juga NU. Tapi yang betul-betul secara struktural NU kan memang hanya 2 orang itu. Ada Prof. Nasaruddin Umar, itu juga struktural NU. Tapi kan Profesor Nasaruddin Umar itu bukan menteri NU, Pak. Bukan menteri Islam juga, menteri semua agama itu. Nah ini yang harus kita jaga dari kita. Apapun badai yang menimpa kita harus tetap bersatu. Juga Ponpes Ihya Ulumuddin, jangan sampai kita itu menjadi korban provokasi. Kita tetap bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu Kiai, kurang lebih.